bertemu lagi dengan saya, Saidah Amini Gajah, dengan NIM 23002044 dari sesi 131 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang motivasi dalam kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Teman-teman sekalian, topik kali ini saya akan membahas tentang motivasi dalam kepemimpinan. Menurut saya, topik ini sangat menarik untuk diulik karena setelah kita membahas ini, kita akan merasakan bagaimana sebenarnya menumbuhkan motivasi dalam kepemimpinan untuk mempengaruhi anggota atau karyawan yang berada di bawah kita. Ada satu statement yang dikutip dari video YouTube Bapak Dr. Hanif Al-Qadri yang menyatakan begini: ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang baik atau menjadi seorang leader yang luar biasa, harus memanfaatkan 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah kepala atau pikiran atau akal. Semakin banyak isi kepala kita atau pikiran kita, maka semakin luas wawasan yang kita punya, sehingga mampu memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sampai di situ, ada 2 hal penting lainnya, yaitu yang kedua adalah hati. Kita perlu mengingat bahwa menghadapi manusia tidak sama dengan menghadapi benda mati pada dasarnya, sehingga kita harus pandai-pandai dalam merasakan, peka, dan berempati kepada bawahan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menggunakan hati, kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, yang penuh dengan rasa cinta, peduli, dan sebagainya. Dan bagian yang penting yang ketiga adalah action atau laksanakan atau lakukan. Karena seperti prinsip kepemimpinan yang kita ketahui pada dasarnya itu adalah berani dalam bertindak, berani dalam berbuat, dan berani dalam melakukan pengambilan keputusan dengan didasari dari 2 hal penting tadi, yaitu pikiran dan hati. Apabila kita telah menggunakan pikiran dan hati dalam bertindak, maka insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan terarah dan tidak mengecewakan banyak orang. Ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam action, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memainkan hati dan pikiran kita dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya dengan baik dan matang, sehingga tindakan kita tidak akan mengecewakan orang lain. Baik teman-teman semua, statement ini dapat kita analogikan lebih panjang lagi. Dan sudah tentu statement ini berkaitan dengan topik yang akan saya bahas pada video ini, yaitu motivasi dalam kepemimpinan, yang artinya proses pemimpin. Karena sebagai seorang pemimpin penting untuk memiliki kemampuan dalam memotivasi, meyakinkan, dan menarik orang lain agar mau terlibat dalam suatu organisasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa ciri-ciri orang yang dapat kita lihat yang apakah dia sudah termotivasi atau belum dari kepemimpinan kita. Yaitu ciri yang pertama adalah mampu bekerja dengan senang hati dan atau antusiasnya sangat tinggi dalam bekerja, serta mampu bersikap positif dalam menghadapi semua tantangan yang timbul dan memberikan ide-ide terbaiknya kepada organisasi atau perusahaan itu. Ciri yang kedua adalah memiliki loyalitas yang tinggi. Bekerja dengan ekstra dari keinginannya sendiri. Karena orang yang termotivasi itu cenderung mereka mau bekerja ekstra dan menunjukkan loyalitasnya dalam bekerja meski mereka tidak dibayar.
Dan ciri yang ketiga adalah mampu membela organisasi secara sukarela, kapanpun dan dimanapun itu, atau dalam konteks apapun dia akan tetap membela organisasinya, karena dia merasa bertanggung jawab atas kebaikan organisasi itu, merasa bahwa organisasi itu miliknya, sehingga dia harus siap sedia dalam membela organisasi atau lembaga tempat dia bekerja itu, sebagai bukti menunjukkan loyalitas yang tinggi juga terhadap organisasinya. Prinsip motivasi pada dasarnya atau pada umumnya adalah orang akan termotivasi oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain. Karena motivasi itu ada dua ya kan. Yang pertama yaitu motivasi dari dalam atau dari diri kita sendiri, dan motivasi dari luar atau dari orang atau dari lingkungan kita itu. Ciri seorang pemimpin seyogianya dapat memberikan lingkungan yang pada akhirnya bisa memberikan motivasi pada orang-orang yang bekerja di lembaga atau organisasi yang kita pimpin itu. Beberapa motivasi di lembaga atau beberapa motivasi ini yang menurut Abraham Maslow, yang dikutip dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yang berpendapat bahwa melalui motivasi dapat membuat orang yang melakukannya mendapatkan apa yang kita inginkan atau terhindar dari hukuman, untuk menghindari hukuman. Ciri motivasi yang dijelaskan oleh Fredrik misalnya motivasi dalam kepemimpinan dasar dalam bekerja yang tidak terpenuhi nih, misalnya gaji dan fasilitas. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kekecewaan pada karyawan dan akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, pemimpin harus dapat meningkatkan kembali gairah dan motivasi para karyawannya. Karena itu, orang akan mau melakukan apapun dengan senang hati. Ada beberapa hal nih yang dapat dilakukan oleh seorang leader atau pemimpin untuk menumbuhkan kembali gairah dan motivasi para karyawannya. Yaitu yang pertama adalah fungsi produktif. Artinya pemimpin secara terus-menerus menjelaskan kepada bawahan dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai serta rencana tugas yang harus dikerjakan dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu menentukan target. Seorang pemimpin atau leader harus bisa menentukan target, baik itu target jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu supportive leader, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan sikap pedulinya kepada karyawan dan bawahan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang keempat yaitu membangun hubungan sinergis dengan bawahan. Artinya, seorang leader harus mampu yang namanya kompetitif secara terjadwal untuk mengetahui secara detail perilaku orang-orang yang ada di organisasi kita, sehingga memunculkan kedekatan emosional antara pemimpin dan bawahan. Yang kelima yaitu participative leader. Artinya, seorang leader atau seorang pemimpin tidak dapat seorang leader turut langsung dalam kondisi yang memungkinkan ya, berpartisipasi langsung dengan karyawan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk memberikan ide atau hanya sekedar menyampaikan keluh kesah mereka. Ini akan menyebabkan kedekatan antara leader nih dan bawahannya. Dan yang keenam yaitu achievement oriented leader, di mana dalam konteks ini pemimpin harus menyiapkan berbagai macam target yang ingin dicapai dan mendorong karyawannya untuk mau ikut terlibat dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan di awal.
Dan yang ketujuh, masih berkaitan dengan achievement as oriented leader tadi, di mana seorang pemimpin pada suatu kondisi atau suatu rencana, pemimpin harus memikirkan pengembangan sumber daya manusia yang jelas dengan melakukan sistem penilaian kerja dan kaderisasi. Ini membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuannya, dan tadi pemimpin melakukan penilaian kerja untuk menindaklanjuti bagaimana pengembangan sumber daya manusianya. Nah, dengan memanfaatkan beberapa tahap di atas tadi, maka seorang pemimpin atau seorang leader akan mampu memotivasi para karyawannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berpartisipasi dan bekerja sama untuk memajukan suatu organisasi yang telah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan tadi. Nah, dengan ini kita kan telah mengetahui nih bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam kepemimpinan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki kemampuan tersebut agar kita dapat memotivasi para karyawan kita untuk bekerja lebih baik lagi demi mencapai tujuan organisasi ke depannya. Mungkin sekian dari presentasi saya pada materi motivasi dalam kepemimpinan. Kurang dan lebihnya atau atas kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.